Kak Pipit. Apa kabar ini? Baik, baik Bang Fuad. Semoga Hmm. Bang Fuad juga baik-baik ya. Ya juga baik juga. Em, Bisa ceritakan sedikit tentang Kak Pipit? Apa yang dikerjakan dan fokusnya sekarang di mana gitu? Oh oke baik. Saya Fitria Edi, biasa dipanggil Pipit. Sudah lebih kurang sebenarnya sejak awal 2017 ya. Mondar-mandir Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lain untuk kebutuhan program sebenarnya berkegiatan di upaya konservasi gajah Sumatera. Hmm. Aslinya dari Medan, mungkin sudah tahu, tapi sudah selama beberapa waktu stay di Banda Aceh. Jadi lebih kurang bolak-balik seperti itu ya. Uh, Saat ini sebenarnya tidak terlibat langsung dengan program sebagaimana dulu karena program beberapa waktu yang lalu ada dua program yang kebetulan cukup besar sudah selesai. Kemudian ada satu program yang kebetulan lead-nya ada di pemerintahan, dalam hal ini Otoritas Konservasi BKSDA Aceh. Pipit terpaksa mundur karena harus dan perlu melanjutkan sekolah. Jadi saat ini statusnya mahasiswa ya. Dan secara volunteer sebenarnya aktif di sebagai Korwil Aceh, Koordinator Wilayah Aceh dari Forum Konservasi Gajah Indonesia. Ini adalah Hmm. kepengurusan yang kedua sebenarnya. Jadi yang kepengurusan pertama di 3 tahun sebelumnya itu sudah selesai. Kemudian kita sudah dievaluasi ya, monitoring dan evaluasi dan laporkan hasil kerjanya di 3 tahun itu selaku fasilitator. Jadi secara teknikal fungsi kita berbeda dan memang harus berbeda dengan teman-teman yang berlaku dan berkegiatan setiap hari di CSO dan NGO. Jadi Hmm. even pada saat itu Pipit memang masih juga memegang proyek dan kegiatan, tapi ada fungsi tertentu yang bisa dilaksanakan melalui sisi proyek dan memang kita lakukan dari sisi forum. Karena di forum kita lebih bersifat sebagai fasilitator, advisor, kemudian apa namanya lebih kepada membantu ya teman-teman atau siapapun termasuk otoritas yang membutuhkan uh, segala saran mungkin secara teknis ya, secara teknis artinya lebih kepada technical advisor tentang bagaimana uh, atau dengan bahasa yang lebih mudah adalah sharing pendapat dan masukan ya baik kepada CSO, NGO maupun teman-teman otoritas tentang situasi upaya konservasi gajah kita pada hari ini. Itu mungkin sekilas tentang Pipit. Jadi hari ini kita berdiskusi, Pipit dengan Bang Fuad berdiskusi adalah Pipit sebagai FKGI Koordinator Wilayah Aceh. Karena ada kepengurusan, ada struktur kepengurusan di internal FKGI, di kepengurusan kita dari sejak pemilihan yang saya terlibat ya, yang PP terlibat di 2020 sampai 2023 dan ada sedikit agak panjang waktu karena di 2024 kita masih juga berproses untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk bagaimana sebenarnya peran kita selaku FKGI. Lalu kembali di 2025 kita diminta untuk memegang tanggung jawab itu sampai nanti di 2027. Jadi di internal struktur kita ada ketua tentunya wakil, sekretaris bagaimana biasa, posisi riset ya yang dibutuhkan komunikasi, komunikasi mungkin familiar tentunya teman-teman yang hari ini kita tidak terlepas dari social media. Ini semua kegiatan di teman-teman komunikasi yang menyampaikan apa saja kegiatan dan updating kegiatan termasuk berita yang berhubungan dengan situasi gajah baik Sumatera maupun Kalimantan hari ini. Lalu ada koordinator wilayah namanya, karena kebetulan Sumatera artinya dia endemik Sumatera, jadi mulai dari Aceh sampai Lampung, ya.
Jadi ada Hmm. Korwil Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, seperti itu. Dan kebetulan Pipit adanya dan berada di Aceh. Uh, Hmm. itu kurang lebih perkenalan sedikit dengan Bang Fuad dan teman-teman sekalian. Kenapa berpikir untuk terlibat di konservasi gajah? Oh, oke. Awalnya bermula dari bahkan pemilihan sekolah dan jurusan ya. Mungkin itu sedikit sisi empati dari kecil yang kita dikembangkan di keluarga bahwa tidak menafikan sisi manusia tentunya itu sudah pasti. Tapi Pipit memang lebih menyenangi hal yang berhubungan dengan satwa. Hmm. Uh, jadi sebelum masuk dan terlibat secara langsung di upaya konservasi gajah dengan teman-teman dan senior dulu, kita juga Pipit cukup lama berkecimpung di dunia pesisir, di coastal management, di mangrove. Pada saat itu isu yang kita usungkan adalah salah satu wilayah di Kabupaten Deli Serdang sebagai IBA, Important Bird Area, di pesisir timur itu, ya. Jadi burung-burung migran ya yang datang pada saat menghindari musim dingin dari Rusia dan sebagainya itu mampir ke tempat kita, itu feelings dan kesenangan yang yang dirasa meski Pipit tidak paham secara spesies ya, sebab Pipit memang bukan ahli spesies ya, lebih kepada landscape dan ekosistem ya atau ekologi secara umum. Tapi ada feelings dan perasaan tertentu yang ini makhluk yang ya dia tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan apa yang dia suka atau dia tidak suka, tapi dia menunjukkan hal itu dari sisi uh, apa namanya ya, takdirnya ya, dari Hmm. sunnatullahnya bahwa Oke. ya saat ini saya sedang tidak baik-baik saja, ini tanda yang saya kasih. Dan kalian harus lihat dari sisi ini untuk kalian bisa melakukan kebaikan dan tolong saya. Kurang lebih seperti itu yang mereka komunikasikan ke kita, ke manusia yang notabene kita bisa menyampaikan melalui komunikasi langsung apabila kita merasa tidak suka. Lalu kenapa gajah? Setelah beberapa waktu terlibat di LSM lokal, membangun LSM lokal bersama teman dan senior, lalu berkecimpung juga di internasional karena memang Pibit punya juga latar belakang agriculture, ada pertanian. Jadi pernah juga di lembaga internasional mengurus isu pertanian untuk ASEAN. Kemudian dari sisi reporting dan monitoring dan evaluasi pernah juga membantu NGO kemanusiaan dari sisi itu ya, tapi lalu kemudian memang sudah sejak lama ingin dan mau terlibat di dalam upaya konservasi gajah. Ini makhluk yang paling besar di darat, tidak ada makhluk selain itu yang lebih besar lagi di darat hari ini. Jangan bicara masa lampau ya. Kemudian ya itu ada banyak versi kan, kita evolusi dan sebagainya ya. Kemudian dia dengan uh, ukuran yang seperti itu tapi punya mata yang kecil dan dia berada tepat di sisi kiri dan kanan. Jadi kalau dari Hmm. sisi penciptaan memang uh, kita harus akui itu semua ada makna ya. Kenapa dia harus terlalu Hmm. di sini dan kecil. Sama juga seperti kuda yang dia sangat Hmm. kecil kiri dan kanan itu adalah untuk dia ternyata di alam, atau zebra misalnya untuk dia bisa antisipasi dia punya predator. Jadi dia memang Hmm. ada kecil, tidak berbeda dengan Hmm. kita ya. Uh, Hmm. cara cara kita memandang dan menerima hasil dari apa yang ditangkap oleh lensa. Itu secara teknis ada dalam sekali kalau mau dibahas soal itu ya. Nah, lalu kemudian pada akhirnya karena sebagaimana diketahui oleh umum atau awam bahwa hari ini rumahnya terganggu, ya Hmm. rumahnya terganggu sehingga akhirnya timbul beberapa persoalan baik konflik yang kita sebut sebagai konflik satwa atau konflik manusia gajah, sampai akhirnya uh, makhluk yang dalam tanda kutip Aceh pada khususnya ya, yang dari sejak masa kejayaan Sultan Iskandar Muda adalah satwa. Jadi Pipit tidak menyebut binatang ya,
Eh, terlalu Hmm. kasar sebenarnya Terlalu ini kasar, untuk oke. sekaligus kita diskusi dengan banyak ahli, banyak orang yang ya tapi karena itu awam ya dia memang tidak membidangi konservasi dan spesies begitu ya. Jadi masih menyebutnya sebagai binatang. Mohon maaf kita tidak menyebutnya binatang tapi memang dia satwa liar. That's why in English we call wildlife. Karena nanti kita Mhm. akan ada hewan. Memang ada hewan peliharaan itu yang kita sebut dengan pets kan begitu ya, cats, dogs kan begitu. Jadi tidak binatang ya. Mhm. Dan dari sisi konservasi kita juga tidak menyebutnya memang harus menyebutnya selaku satwa liar karena supaya nanti berbeda terms dengan teman-teman di pertanian ketika mereka menyebutkan sesuatu yang peruntukannya adalah ternak. Jadi itu memang harus Hmm. dilakukan ya. Nah, jadi hari ini di Aceh sendiri, Aceh adalah wilayah mungkin sedikit-sedikit boleh masuk ya Bang Fuad ya. Aceh adalah wilayah dengan tingkat populasi gajah Sumatera yang paling banyak. Masih di Aceh. Oh, Ya, oh iya. jadi Bang Fuad, Pipit terima kasih sekali karena akhirnya mengundang untuk podcast. Sepele mungkin, sederhana, tapi selama ini kalau bicara gajah, orang ingatnya Lampung. Iya, iya, Masuk ya, iya. termasuk generasi yang sekarang ya, generasi yang sekarang Hmm. kita di Aceh, meski tidak semua, tidak boleh kita generalkan, ketika bicara gajah, dia ingatnya Lampung. Mhm. Padahal dari sejak masa Kesultanan 1500-1600 kalau baca narasi dan literasinya atau buku-buku Anthony Reid ya, Danis Lombard dan sebagainya itu sudah ditulis bagaimana Sultan Iskandar Muda yang menyenangi gajah punya halaman gajah, makanya kita punya Tugu Pulau Gajah yang sekarang kebetulan berada di area Makodam Iskandar Muda. Hmm. Logonya Makodam Iskandar Muda itu gajah putih, Hmm. gitu ya. Hmm. Kemudian Mhm. Sultan memberikan nama-nama kepada gajah-gajah yang ia senangi, karena dari sejak zaman dulu kan memang gajah dipakai untuk membantu perang ya, angkut Hmm. barang, perang dan sebagainya ya. Eh, di beberapa literasi itu, kalau nanti punya bukunya, dapat dibaca begitu ya bahwa dia ikut untuk memarkirkan kapal karena kan mereka besar ya dan berat itu Iya. pakai gajah untuk bisa dibantu tarik uh, membawa meriam artileri senjata dan sebagainya begitu ya. Kemudian ada pertukaran ya di Asia dengan Aceh di masa Kesultanan begitu ya tapi karena mungkin dirasa dari sisi edukasi hal-hal yang seperti itu sudah tidak keren lagi disampaikan. Sehingga akhirnya rencana kerja, jadi Renja Pipit itu, Renja kita di Korwil Aceh itu, mungkin beberapa waktu juga sempat melihat bagaimana di sosial media kita pada saat bulan Agustus yang berkenaan dengan Hari Gajah Internasional, di tanggal 12 Agustus, kita dari Korwil Aceh yang diposting oleh sosial medianya FKGI, gajah.indonesia itu, kalau pernah lihat atau terlihat lewat begitu ya di feed-nya atau di story-nya atau dimanapun, besaran kegiatan kita memang adalah untuk meningkatkan literasi. Hmm. Pertama selaku Korwil, Pipit tidak boleh tumpang tindih dengan teman-teman CSO, NGO dan sebagainya termasuk otoritas. Jadi kalau misalnya ini, Hmm. Pipit Korwil ya, Korwil Hmm. FKGI, tapi Pipit lakukan penggiringan konflik. So that is actually itu adalah urusan teman-temannya mitra dengan otoritas. Kita punya, kalau Pipit sebagai mitra, Pipit melakukan itu. Tapi Hmm. sehingga akhirnya Pipit harus dan teman-teman di Korwil Aceh kita jeli memilah bahwa oke, kita masih punya urusan besar dengan literasi. Generasi kita lupa bahwa di masa kejayaannya Aceh dengan segala macam atau yang mereka lebih sebutkan dengan kerajaan Aceh Darussalam itu eh, gajah kita adalah sesuatu yang apa namanya punya harkat dan martabat yang lebih karena Sultan menggunakannya untuk kebutuhan perang, mempertahankan kedaulatan Aceh atas serangan Belanda, Portugis dan sebagainya, termasuk Jepang, kependudukan Jepang Hmm. ya. Uh, tapi hari ini
karena urusan perut, yang harusnya misalnya Bang Fuad punya kebun pisang, kebetulan berada di lintasannya gajah, berada di home range-nya gajah. Ya, kalau namanya home range, gajah tidak seperti manusia. Jadi kalau Bang Fuad misal sedang berada di Jakarta, mau pergi ke GI, bisa dari beberapa jalan. Bisa dari beberapa cara begitu ya. Atau kalau di Jogja, mau pergi ke Keraton Jogja itu ada beberapa jalan yang bisa dilalui. Tidak demikian halnya dengan gajah. Kalau dia lewat situ, itu yang kita sebut sebagai home range. Kasarnya, ya, tanpa harus menyampaikan narasi literasi yang literatur yang sedikit rumit. Kalau 100 tahun lalu dia lewat situ, maka 100 tahun depan dia tetap lewat situ. Persoalannya mungkin di 100 tahun yang sebelumnya masih hutan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ke depan, tiba-tiba sudah menjadi misalnya kebun atau perumahan, ya, sekolah, kantor bupati dan sebagainya. Karena dia tidak akan merubah jalur tradisional namanya, tapi dia akan menyesuaikan. Dia tahu dia tidak bisa lewat, mungkin dia geser sedikit saja, tidak akan terlalu jauh, gitu ya. Nah, hari ini masyarakat sebagian kita menyebutnya bahkan sebagai hama. Nah, coba bayangkan di masa kesultanannya, dia adalah satwa atau makhluk dengan segala macam penyebutan khusus, bahkan dalam bahasa Aceh. Kalau nanti Bang Fuad mau tarik ke garis literasi, ada banyak sekali referensi sebenarnya tentang itu. Orang Aceh tidak menyebutnya sebagai gajah, tapi po merah. Po merah itu dalam bahasa gajah, ya dalam bahasa Aceh itu punya arti yang sangat tinggi martabat. Po merah. Artinya apa? Kalau pernah baca Merah 2 dari sisi cerita sejarah, yaitu orang-orang kerajaan dengan status kesultanan yang sangat hebat begitu ya. Jadi mereka memberikan gelar itu kepada atau menyebutkan gajahnya dengan po merah. Ada juga yang dengan po temerahum atau Tengku Raya. Raya itu besar. Tengku itu adalah memang penyebutan khusus ya. Apakah dia ahli agama atau dia memang karena berbeda Tengku di Aceh dengan Tengku yang kita biasa dengar di Sumatera Utara dengan Melayunya. Ya, kalau di kita kan di Sumatera Utara, Tengku itu baik perempuan dan laki-laki, mereka adalah keturunan Sultan Melayu. Kalau di Aceh, biasanya ini orang yang dihormati, apakah karena gelar kepengetahuannya dalam bidang agama, adat, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, Tengku Raya, jadi dia besar. Nanti di daerah Gayo, di teman-teman kita yang provinsi Aceh tapi suku Gayo, penyebutan di mereka itu sebenarnya adalah Abang Kul. Jadi abang yang tua itu. Begitunya mereka menganggap seharusnya ya. Tapi kan lagi-lagi kita kan suka begitu ya. Suka simple saja dengan words, dengan terms. Din artinya agama, no. Kalau mau diturunkan tidak seperti itu melihatnya. Bukan agama. Ya, begitu kita bahas itu secara etimologi, harfiah dan sebagainya, dia lebih luas. Dia punya makna yang sangat baik, dia punya makna yang bagus. Bahkan sekarang sudah, kalau kita agak lari sedikit dari pembicaraannya, tapi masih nyambung bicara ekologi dari pandang dari sisi Islam, harusnya politik Islam atau ekologi dipandang dari sisi agama Islam itu dia punya pemahaman yang sangat luas terkait dengan din, sehingga harusnya kita tidak melakukan kerusakan yang hari ini tidak hanya berdampak ke kita tapi juga berdampak ke satwa. Dia karena besar butuh ruang yang besar, begitu ya, tidak seperti kita. Akhirnya kita bertemu dengan dia di satu sisi. Itulah yang kita sebut dengan konflik. Masyarakat karena marah, harusnya sudah tanam pisang, mungkin sudah diperkirakan 4 atau 6 bulan lagi pisang sudah bisa dipanen, sudah bisa digunakan untuk membayar fee ya, tuition ya, uang sekolah, sudah bisa beli kebutuhan yang lain-lain, mendukung kebutuhan sehari-hari. Dalam satu malam habis kan dipanen oleh Tengku Raya di luar.
karena kebetulan berada di lintasan. Tapi kan eh, diskusi menjelaskan bahwa kebun itu berada di lintasan yang seharusnya tidak digunakan untuk menanam tanaman yang dia suka. Nah, ini dari sisi literasi edukasinya kita harus masuk. Karena kita harus benar-benar menghindari pernyataan, bukan tidak berani, tapi itu sudah fakta di lapangan. Kalau kita datang, nah ini ibu dia selalu bela gajah, dia tidak bela manusia. Padahal yang kita mau amankan manusianya. Justru yang kita mau amankan manusianya. Makanya ada banyak atau ada beberapa kegiatan mitigasi yang dilakukan untuk menghindari pertemuan yang tidak perlu. Walaupun beberapa hal dia ada sifatnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi masih butuh proses untuk kita bisa menyelaraskan. Karena tujuan akhirnya tetap tidak lain tidak bukan adalah coexistence ya. Jadi hidup berdampingan. Jadi bahasa mudahnya, tingkah mudahnya adalah ya kamu jangan marah lagi kalau lihat di dekat kebun kamu dia ada lewat. Tapi yang penting dia tidak mengganggu dan makan. Kalau hanya sekedar lewat, tentunya kita tidak perlu terlalu merasa terganggu ya. Meski di sebagian komunitas itu masih terjadi, Bang Fuad. Jadi kalau kita tanya, kita pernah sekali waktu melihat mendapat laporan ya, Pipit pernah juga menyaksikannya langsung, ada kebun pisang atau pinang ya, karena gajah ya dia mamalia sama seperti kita dengan tingkah manusia yang kita punya, Pipit punya karakter sendiri, Bang Fuad punya karakter sendiri, mereka juga begitu. Jadi pada waktu itu pisang kalau tidak salah habis, dia lewat, si bapaknya lihat dari balik jendela, dia makan pisang. Dia kan berkoloni ya, dipimpin oleh perempuan yang besar dan dewasa, dianggap paling bijaksana dan kuat, cantik begitu ya, karena dia matrilineal. Laki-laki yang jantan, bukan laki-laki yang jantan, pada saat dia sudah memasuki usia adolescence ya, remaja ya, 12-13, sama seperti kita sebenarnya dia harus mencari kehidupannya sendiri begitu ya, meski mungkin jalur jelajah itu masih berdampingan atau masih menggunakan yang sama, tapi jantan biasanya dia akan soliter. Beda dengan yang betina. Betina dipimpin oleh perempuan betina dewasa, cantik, bijaksana, kuat begitu ya. Artinya begitu Pipit sampaikan dia makan itu kalau tidak jantan, maka kalau betina dia bergerombol kan. 3-4 ekor saja dia kan selesai itu satu kebun. Kan begitu. Jadi kita lihat pada waktu itu, kita tanya ke bapaknya, Pak, itu dia habis pisang bapak. Bapaknya bilang, tidak apa. Nanti yang sisa dari dia makan, berarti itu jatah saya. Jadi itu local wisdomnya. Itu kearifan lokal. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus banyak digali untuk menggugah kita bahwa sebenarnya memang dari sejak masa lalu pun kita sudah berdampingan dengan dia. Hari ini karena manusia dengan materialistis dan kapitalis yang tidak pernah selesai ini ya, kita merasa kurang dan sebagainya ya, sehingga kita merasa semua adalah hak kita. Itu tidak usah, kalau menurut Pipit dari sisi edukasi dan literasi tidak usah harus dibawa kemana-mana yang secara rumit. Jadi dibawa ke normal akal, ke mudahnya akal berpikir saja bahwa tidak saat ini kamu coba lihat sekeliling kamu, tidak hanya kamu yang perlu hidup. Di belakang rumah kamu ada apa itu namanya? Misalnya lubang semut yang kamu jangan siram dengan minyak lampu misalnya. Karena semut butuh hidup. Ada misalnya katak, kodok, dia makan nyamuk, mengurangi nyamuk di tempat kamu. Kan misalnya begitu yang paling mudah ya.
Itu hal yang Hmm. paling sepele, menjelaskannya secara saintifik mungkin ya. Orang pakai pakai contoh yang harus rumit, enggak. Itu jadi empati, simpati dari kecil atas keberadaan makhluk lain itu memang perlu. Hari ini Bang Fuad nilai itu bergeser. Tapi terus terang memang ya makanya tanpa bermaksud harus eh, merasa tidak bermaksud merasa bangga dan lain sebagainya ya, tapi pertama latar belakang keluarga memberikan itu, kemudian kita memang di 90-an kan, generasi itu memang dikatakan generasi yang Hmm. cukup baik ya, tapi kita sudah coba sekarang di urusan literasi dan narasi kita memang kita masuk ke semua lini dan lintas generasi karena semua memang harus terlibat. Itu sudah Hmm. kita coba lakukan kemarin pada saat perayaan Hari Gajah yang itu lebih mudah dilakukannya. Kalau dari kegiatan program atau proyek mungkin kadang-kadang pendekatannya terasa tidak signifikan. Padahal itu ada. Tapi di kegiatan perayaan kemarin kita menggunakan konten kreator, jadi teman-teman Hmm. mahasiswa begitu ya, anak muda, sekolah, lintas generasi, lintas disiplin, masih dalam wacana nanti Pipit akan coba untuk tahun depan mungkin jika oke, kita akan mendiskusikannya lintas keyakinan dan tradisi begitu ya, karena Hmm. yakinlah bahwa keyakinan tradisi kita tidak satupun ada yang mengajarkan sebenarnya tentang kejelekan dan keburukan. Tinggal bagaimana cara pandang kita memandang sesuatu itu ditambah dengan pengalaman pribadi, dukungan keluarga, lingkungan. Ini kan sangat mempengaruhi ya. Jadi ini yang ke depan kita coba usung di luar dari sisi situasi gajah yang pada hari ini. Mungkin Bang Fuad juga menyadari ya, teman-teman yang lain juga mengetahui bahwa situasi seperti di Riau, di Tesonilo sedang genting-gentingnya, begitu ya. Hmm. Kita Hmm. Hmm. juga sudah membaca berita hari ini ada cukup banyak persoalan ya karena memang kita sudah rebut-rebutan rumah dengan yang juga perlu rumah yang jauh lebih besar daripada kita. Kita rumahnya tidak perlu sebesar itu, tapi nafsu kita melebihi yang seharusnya. Ini yang menjadi Hmm. uh, persoalan hari ini. Lebih kurang seperti itu. Jadi satu yang saya yakini ya, Iya, bahwasannya memang em, kepercayaan katakanlah seperti agama ataupun tradisi ya, saya kurang yakin bahwasanya itu mempunyai andil buruk sama tentang koeksistensi kita dengan hewan-hewan gitu. Karena ya iya, em, kepercayaan itu sudah ada di sekitar ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu gitu. iya, Katakanlah kayak benar. dari era Sultan Iskandar Muda juga fakta bahwasanya beliau mempunyai hubungan yang bukan hanya sekedar baik kalau saya ngelihatnya ya, tapi juga sangat respectful gitu. Dengan gajah menunjukkan bahwasanya kepercayaannya tidak mempengaruhi bagaimana dia melihat makhluk yang bukan manusia kan gitu loh. Iya, Nah, jadi memang saya pikir keterancaman banyak hewan-hewan ini sebenarnya lebih kepada produk Eee, nilai-nilai modern gitu kan, nilai-nilai iya, modern ya tentu tentu saya juga nggak terlalu berani mengelaborasinya seperti apa nilai-nilai modern itu dan siapa, kapan dia dibuat. Cuman memang ya kalau misalnya inilah sebuah masalah, dari dulu seharusnya udah terjadi dari era para kesultanan, kan gitu. benar. Fakta bahwa ini baru terjadi sekarang, saya pikir memang ada modern values yang mesti kita kita evaluasi gitu, karena memang semakin sedikit kebutuhan kita semakin semakin kita ngerasa kita tidak perlu koeksis sama mereka kan, semakin kita anggap eksistensi mereka kayak tadi kan sebagai hama kan gitu. Iya. Nah, leading up dari situ, saya pengen tanya, apa yang akan terjadi sama Sumatera jika gajah Sumatera ini punah? Oke. Menarik sekali pertanyaannya. Harus diakui ya bahwa itu pertanyaan cerdas. Penjelasannya akan sedikit panjang ya. Saya butuh waktu. Pertama begini, tidak usah dulu gajah. Kita Hmm. bilang misalnya, memangnya kenapa kalau elang punah? Top predator Hmm. ya. Hmm. Harimau Hmm. itu Hmm. apex predator.
Kenapa kalau harimau punah, elang punah, dan sebagainya? Pertama, itu kan sama ya pertanyaannya. Pertama, yang harus dipahami dulu adalah bahwa manusia dengan segala macam pengetahuan, level pengetahuan, yang seharusnya pengetahuan itu, kalau dalam bahasa agama, dia lebih tawadu Tawadu. dan Oke. istiqomah ya. Hmm. Apa namanya itu? Merendahkan diri sebagai karena mengakui bahwa ada kekuatan lain beda dengan rendah diri. Ya, beda. Itu situasinya berbeda ya. Tapi kalau kita mau menyelami bahwa tidak satupun kebutuhan hidup manusia hari ini yang kalau kita mau bahas Bang Fuad tidak bersumber dari di luar pada manusia. Kita butuh hutan untuk segala hal, kita butuh laut untuk segala hal, air, udara, dan tanah itu di luar dari manusia sebagai manusia ya, di ekosistem. Obat-obatan, Anda harus punya hutan. Nggak ada bahan baku kalau nggak ada hutan, gitu ya. Ke sana dulu larinya. Nalarnya harus dibawa ke sana dulu. Makanan Bang Fuad hari ini meski thank you farmers for what you have been eating this morning. For every single food you have to thank the farmer, benar. Tapi tanpa hutan nggak akan ada. Ya? Itu dari sisi misalnya yang sumbernya flora atau tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman ya. Kemudian kamu nggak bisa punya protein hewani juga kalau tidak ada dia. Oh, nah, tapi kita bisa pelihara sapi. Ya, benar. Benar pelihara sapi. Rumputnya, misalnya, mudahnya begitu ya. Paling tidak harus ada hutan kecil sedikit lah. Ya kan? Ada apa itu? Semak-semak sedikit saja. Tidak usah harus seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Sawah. But you need that ya. Karena apalagi kalau sapi yang digunakan untuk kebutuhan organik itu kan tidak boleh ada bahan kimia pun yang menjadi pakannya. Ya, harus dia makanannya hijauannya harus benar-benar murni begitulah bahasanya ya. Nah, pakaian Anda butuh kapas. Di mana kapas Anda bisa lihat? Kapas dipintal menjadi benang, benang diatur menjadi kain ya, dipintal menjadi kain. Dari mana? Yang dari dimakan sampai kamu gunakan itu hutan. Kita bicara lupakan dulu sekarang yang saya suka seafood, saya nggak suka itu. Oke, dan laut. Sekarang laut pun habis tercemar kan begitu, ya kan? Tapi intinya semua itu tidak lari dari sumber daya kehutanan. Tidak lari dari itu. Di hutan, yang mampu menyuburkan hutan itu sebabnya gajah disebut sebagai ecosystem engineer. Ada banyak sekali sebutan untuk dia. Dia insinyur ekosistem. Dia umbrella species. Begitu ya. Banyak sekali. Pipit nanti mungkin bisa share draft tulisan Pipit. Kebetulan sedang ada draft bersama teman-teman literasi untuk ontologi buku kebencanaan. Ada Pipit sebut di sana, begitu ya, apa saja secara saintifik kita menyebut si gajah di luar dari sebutan lokal, Tengku Raya, Pemberapa, Temerahum, dan sebagainya. Kenapa seperti itu, Pipit? Pasti Bang Fuad dan teman-teman akan bertanya. Umbrella species artinya kalau kamu bantu dia, maka dia seperti payung, dia akan mengamankan makhluk dan atau spesies lainnya. Sekarang kita lihat dari sisi sunnatullahnya. Tidak ada yang mampu berjalan lama, jauh, sambil membawa mineral liat selain gajah. Manusia tidak akan sanggup. Jangankan ratusan kilometer, puluhan kilometer mungkin kita akan pingsan ya, begitu. Jangan cerita pendaki gunung dan sebagainya, beda ya, situasinya berbeda. Ini makhluk yang lewat membawa sesuatu sambil menyuburkan tanah. Kakinya yang diliputi oleh lemak itu, dia diciptakan seperti itu. Dia membawa lumpur, tanah, kotorannya sendiri, yang notabene kotorannya kan memang makanan yang dia serapkan memang itu 3/4-nya sudah diolah ya, jadi langsung keluar begitu. Sehingga di kotoran gajah yang juga adalah kotoran terbersih di dunia, sekaligus kasih tahu ya, itu masih tumbuh biji-bijian.
Makanya kalau ada penelitian yang dari mana dia tahu gajah diliar, dia makan spesies ini. Dari mana itu penelitian datang? 1000 jenis spesies ini, dari family ini, dari mana? Itu kotoran yang dianalisis. Karena nanti ada yang tumbuh. Tidak seperti kotoran kita. Kotoran kita kan Bang Fuad sendiri nggak sanggup cium kan? Saya nggak sanggup cium kotoran saya. Ya, Bang Fuad, saya nggak sanggup cium kotoran saya. Kalau kotoran gajah kita bisa pegang begini. Karena itu serat. Kan dia tertumpuk rapi ya, apalagi kalau masih dalam keadaan setengah mengering ya. Jadi dia tidak tercerai-berai. Kan begitu. Kalau uji DNA analysis itu yang diambil yang basah sedikit di paling atas itu dicolek begini, begitu ya. Lalu diletakkan ke preparat, disimpan, diupayakan dihindari terkena cemar termasuk asap rokok dan sebagainya, kotoran dan sebagainya. Lalu disimpan nanti di analisis DNA, di sequencing dan sebagainya di laboratorium, kan begitu. Itulah makanya kita tahu. Jadi bayangkan dia berjalan apalagi dalam grup 30-40 ekor kalau grup besar misalnya, kakinya memindahkan mineral liat dari tempat yang satu ke tempat yang lain ratusan kilometer. Puluhan sampai ratusan kilometer. Sehingga hutan kita subur. Bukan kita yang memindahkan tanah itu. Sang pencipta atau apapun keyakinannya kita ini, terserah. Sang pencipta menciptakan dia itu dengan fungsi itu. Makanya dia disebut insinyur ekosistem. Dia yang menyuburkan itu. Okay, no, but then pipit orangutan also spreading the seeds. Yeah, tapi orangutan arboreal, dia berada di pohon. Arboreal. Jadi dia menyebar biji yang dia makan. Luasannya tidak seluas gajah. Kan begitu. Harimau yang sebegini, ya dia apex predator. Apex predator itu artinya mengimbangkan posisi mangsa di alam, menyeimbangkan itu. Sehingga kalau tidak ada dia, nanti kamu kelebihan babi atau kurang babi hutan juga salah. Kan itu dia. Oh ya babi, nanti kan ada yang kadang-kadang kan ini kan literasi ya, Bang Fuad, Pipit yakin ya. Dengan latar belakang filsafat dan sebagainya. Segala yang diciptakan dengan larangan dan boleh, do's and don'ts, itu semua kan harus ditanya kenapa dilarang dan kenapa boleh. Bukan untuk dibenci. Itu yang harus dipahami. So, sekarang-kadang kan kita begitu, so this is babi. No, we need them. We need boar. We need wild boar. Kita butuh babi hutan. Itu makanannya tiger. Bukan kamu yang makan, kan begitu. Tapi kan melihatnya tidak mau dari sisi itu. Langsung haram and that's it, haram. Padahal kalau kamu senggol pun ya, bagi teman-teman yang muslim, padahal kalau disenggol pun kita masih punya klausul sama. Tidak ada yang repot sekali. Benar tidak? Ya, tidak yang langsung harus jadi repot. Bagaimana ini sudah haram? Ya, haram yang itu dia bingung, makan uang haram nggak bingung gitu ya. Korupsi nggak bingung kan begitu ya. Nah, itu kan ini kan semuanya kesetimbangan alam. Nah, yang mau Pipit sampaikan juga adalah dengan kita menyadari keberadaan makhluk itu yang tidak bisa bicara dan tidak perlu sekolah seperti Pipit dan Bang Fuad, kan dia nggak perlu itu gelar S1, S2, S3, dia nggak perlu itu Bang. Tapi dia punya kemampuan itu untuk mendukung kehidupan kita. Ini yang harusnya difikirkan oleh kita bahwa kecil sekali kita. Kenapa? Kan karena kalau agak lari sedikit kan karena memaknai khalifahnya terlalu sempit. Ini yang kita mau coba di Aceh dengan teman-teman literasi karena paham sendiri bahwa ini berbasis syariah, wilayah berbasis syariah. Syariah isn't about that you have to wear hijab, that you have to do ini semua wearing hijab, prayers, bla 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 segala macam. Kalau dalam istilah mobile phone ya, itu default. Ya kalau muslim ya memang harus begitu. Tanpa harus nggak, ini bahasa mudahnya ya, tanpa harus kita rumit-rumitkan, ya itu sudah harus begitu. Tapi lalu kemudian bagaimana perilaku kita dengan keyakinan kita bisa terjemahkan secara baik dalam memperlakukan makhluk yang lain. Kan ini yang perlu
untuk kita bisa menerima coexistence. Dia yang besar itu memberikan kebutuhan kamu hidup tanpa kamu sadari. Karena kalau mau dirunut panjang sekali rantainya, begitu. Tapi kan tadi Pipit sudah kasih contoh, baju itu, kapas itu, kamu nggak bisa tanam kapas itu, walaupun bisa, begitu ya. Tapi itu di hutan, kita butuh hutannya. Yang dulu kita sebut paru-paru dunia, sumber oksigen dan sebagainya, sumber plasma nutfah, sumber keanekaragaman hayati, itu dia. Ditambah Aceh dengan situasinya Taman Nasional Gunung Leuser, ya kan? Yang punya status luar biasa. Kenapa? Karena hanya di Aceh, tempat ini saja satu-satunya di dunia yang Tuhan itu kasih itu ya, atau apapun lah menyebutnya, 4 spesies kunci hidup dalam satu ekosistem. Jadi jadi tidak di Afrika, tidak di Amerika, tidak di mana, itu hanya ada di Sumatera. Jadi satu ekosistem itu maksudnya satu tempat, satu rumah. Apa itu? Gajah, orangutan, badak, dan harimau. Itu maksudnya, Bang Fuad. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di tempat lain. Kamu bisa pergi ke Afrika, kamu bisa ke Amerika. Di Sumatera sendiri saja misalnya seperti Kerinci Seblat punya gajah dan tiger. There's no orangutan, there's no badak. Kalau pergi ke Kalimantan misalnya ada gajah dan orangutan, there's no tiger, there's no badak. Itu sudah contoh ya. Hanya di Aceh. Jadi kita makanya Pipit menilai merasa penting literasi itu harus dilakukan secara baik bahwa kamu punya segala kelebihan ini dan makhluk-makhluk yang diciptakan dengan karakteristik khusus di ekosistem ini adalah notabene-nya untuk mendukung kehidupan kamu hari ini. Kalau hari ini kamu menganggapnya sebagai hama karena terjadi konflik, itu bukan dia yang salah begitu ya kalau mau sampaikan langsung, tapi kan kita tidak bisa serta-merta atau gamblang menyampaikan meski mereka paham. Jadi kalau ditinjau, ditilik, pada masa Aceh masih berkonflik, ya, dalam bahasa terus terangnya Aceh berperang dengan Indonesia, tidak ada konflik satwa kan? Karena tidak ada yang berani masuk ke hutan kecuali para pejuang dan tentara. Tidak ada yang berani lah. Siapa yang berani keluar rumah pun takut. Setelah kita damai, nah ini kan lagi-lagi ya, ini kan harus kita pikir ya secara kemana-mana memang, karena konservasi itu multidisiplin ya, jadi kacamatanya jangan sempit, semua masuk, teman-teman di lingkungan hidup, teman-teman di konservasi, dan teman-teman yang lain, sekaligus Pipit himbau, ikutlah terlibat dari sisi yang Anda bisa. Tapi itu untuk meningkatkan literasi tentang situasi yang sebenarnya harusnya terjadi. Jadi, kenapa kita sampaikan demikian? Hari ini setelah kita berdamai, pasca MOU Helsinki, setelah kita tsunami, ya, BKSDA mulai menerima laporan konflik manusia dan gajah di 2012 di salah satu kabupaten dengan intensitas konflik paling tinggi, PD pada waktu itu. 2012. Karena 2004 kita masih 2004 tsunami datang. 2005 kita masih ini NGO humaniora, humanitarian masih datang untuk memperbaiki situasi. Belum ada kita satupun yang berani masuk ke dalam hutan. Itu belum ada. Tidak berani. 2006 oke, mungkin 2007, 2008, 1, 2, 3, 4, 5, 6. PSN juga, Proyek Strategis Nasional juga mungkin belum didatangkan ke Aceh, karena Aceh masih dalam situasi membangun pasca tsunami ya, masih recovery kan. Makanya baru ada di 2012 laporan, mungkin sudah agak masif di hutan, sudah terganggu itu jalur. Kan begitu. Ini sekaligus saya mau mengkoreksi kadang-kadang komentar-komentar yang sudah 30 tahun, puluhan tahun kita konflik. No. Pada masa berperang, belum keluar MOU Helsinki, tidak ada yang berani ke hutan kecuali pejuang dan tentara. Tidak ada. Lalu kita berdamai. Artinya dalam bahasa mudahnya,
mungkin sedikit kasar, mohon maaf, disapu itu oleh tsunami. Dan kita berdamai dengan MOU Helsinki, ya kan? Nah, 2007-2008 belum ada yang berani, mungkin ada 1-2 orang. Makanya baru di 2012. Sekarang pun, dari tanggalnya MOU Helsinki sampai hari ini tuh baru 20 tahun berdamai. Jangan asal omong 30 tahun sudah berkonflik. No. Coba merujuklah pada data yang benar, terlepas dari segala kekurangan. Ya, pemerintah punya kekurangan, teman-teman NGO, kalau Pipit selaku NGO, kita juga punya kekurangan. Selaku forum juga kita punya kekurangan. But then it doesn't mean that we cannot sit together. Itu pentingnya kita duduk bersama. Lepaskan dulu egonya, kita lihat faktanya. Bahwa ini yang terjadi dari sejak tahun segini. Kenapa runut lagi? Oh ya oke, kebun, tambang, ini, itu, dan lain sebagainya. Misalnya, kan begitu. Jadi, kalau dia punah, tidak lama lagi, back to your question, kalau dia punah, ya kamu pun selesai. Karena tidak ada lagi yang menjamin kebutuhan kamu itu. Itu kalau mau bahasa repot ya, scientific ya. Karena semua kebutuhan manusia itu sumber dayanya ada di hutan. Nggak keluar penisilin kalau nggak ada dari sana bahan bakunya. Nggak keluar itu obat-obatan. Coba lihat runutan biologinya. Ya, makanan kamu kalau tidak ada ragam keanekaragaman hayatinya di hutan, nggak ada makanan kamu itu. Meskipun ya tadi seperti Pipit bilang, Pipit ulang lagi ya, for every single food that you have eaten today, you have to thank farmer. Kita harus berterima kasih dengan petani, benar. So, untuk semua makanan yang kita makan, mereka yang tanam itu. Tapi sumber daya hayatinya ada di sana, ada di hutan. Ini yang tidak boleh lupa. Jadi kalau tidak ada hutan, maka gajahnya tidak ada lagi rumah dia akan punah. Nauzubillahi min zalik ya, jangan. Selama Pipit hidup, dia harus ada. At least kita berdoanya begitu ya, untuk diri masing-masing ya. Kalau dia tidak ada ya kamu mau apa begitu. Mudahnya seperti itu. Ya, ini kalau dalam bahasan yang sangat berbasis apa namanya ya. Kalau di umum kita tidak dengan mudah bisa menyampaikan ini, tapi cobalah generasi sekarang, terutama buat para konten kreator ya, yang peduli terhadap satwa misalnya, boleh silahkan. Mumpung Indonesia belum punya aturan main khusus untuk konten kreator. Kalau di China kan sudah keluar, konten kreator yang membuat konten di luar dari kompetensinya, hati-hati loh. Kamu kena itu bayar, itu suruh bayar itu. Tidak boleh. Jadi kamu membuat konten ya sesuai kompetensi kamu. Kamu misalnya apa gitu. Ya. Nah, mumpung belum ya Bang Fuad nanti bisa googling itu berita di beberapa media massa internasional itu China punya aturan main khusus untuk konten kreator ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi konten mereka tidak sekedar hanya untuk sekedar cuan lalu tapi berujung tidak dapat dipertanggungjawabkan, kan begitu ya. Nah, kita karena kebetulan belum ada aturan yang begitu meski punya undang-undang IT. IT-nya hanya untuk mengamankan rezim tertentu rupanya. Begitu ya. Nah, Iqra ya. Baca dulu. Membacalah. Dari mana semua yang kamu butuhkan itu? Kamu pikir dari pabrik? Iya benar, bajunya memang dari pabrik. Tapi kan bahan bakunya harus ada hutannya. Gitu loh. Kalau enggak kita semua pakai koteka. Benar enggak? Dan yang menyuburkan hutannya makhluk itu. Si ekosistem engineer-nya. Walaupun Pipit insinyur pertaniannya, Pipit nggak bisa menyuburkan hutannya itu. Nggak sanggup kita. Karena kita tidak sanggup. Dia bayangkan mulai dari kotorannya, kakinya yang memindahkan mineraliat, lumpur dan sebagainya itu memindahkan semua unsur hara yang penting di hutan. Di sepanjang jalurnya. Manusia nggak bisa. Dia dengan tubuhnya yang gajah Asia, subspesies Sumatera 4-5 ton kita bilang, karena beda ya. Ini sekalian Pipit sampaikan, gajah itu jangan dipikir gajah hanya satu gambar itu ya. Gajah Asia dan Afrika itu berbeda.
Iya. Dan Eh, Sumatera adalah subspesies Asia. Jadi secara Oke. fisik besar itu berbeda. Spesies pun berbeda. Di kita itu Elephas maximus. Kalau di Afrika itu ada Loxodonta. Karena mereka ada namanya African Savanna, ada African Forest. African Berbeda Savanna ya. and Forest. Oke. Ya, jadi di binomial nomenklaturnya, di nama ilmiahnya saja pun sudah berbeda genus dan spesies. Meski barangnya gajah sama gede begitu, punya ivory, ya kan punya tusk. Ya, Tapi Tusk. ada perbedaan karakteristik yang sangat signifikan antara Asia dan Afrika. Jadi makanya kadang-kadang kita suka nyinyir itu begitu ya. Ini yang dibahas gajah eh, Asia atau Sumatera sebagai subspesies ya, tapi yang diletakkan gambarnya masih Afrika. Ini salah satu dari literasi yang sepele mungkin Bang Yang Fuad, tapi pada faktanya em, anak-anak kita tidak mengetahui hal itu. Kenapa ya. tidak tahu? Tidak baca. Tidak Tahu nggak baca. Kak? Ya. Ada Mm, satu yang I'm very petty about this ya, ya, tentang gajah. Memang salah satunya itu tahu Kakak kopi gajah? ya, Tahu kan? Itu ya, fiturnya telinganya terutama ya. Itu kan fitur ya. telinga gajah Afrika. Afrika. Tapi Ya, ininya di ya, kepalanya itu kepala. Asia kan dua Asia. kan? Asia Ya, kan. dia, Jadi saya pikir ini, hmm, ya, sorry Pipit potong. kenapa? Melihat Hmm, Asia, kalau Pipit sedang memberikan ajar ya ke orang atau teman hmm. atau siapapun atau ke generasi atau mahasiswa dan sebagainya itu, kita lebih kecil, plus kepala kita itu seperti buah dada. Ya, hmm. Kalau Nah, dibilang buah dada, itu orang akan gampang ingat. Itu maksudnya. Tidak bermaksud porno ya. Ini raunchy, oke. jangan nanti podcastnya kena Nah, ya, blacklist ya. YouTube jangan aman-aman. blacklist ya. Jadi seperti buah dada. Kalau Hmm, Afrika dia apa itu plontos ya, plontos. Dan ya, kuping Afrika itu seperti peta Afrika. ya, Itu dikatakan ya, demikian ya. di Hmm, literaturnya. Di luar dari oke. ukurannya yang jelas berbeda, mereka bisa 7-8 ton yang diliar. Kan begitu ya, Mhm, kita 456 hmm. atau 45 begitu ya. Nah, itu saja banyak yang masih tidak tahu dan memang tidak tahu. Tapi Pipi tidak salahkan mereka, tidak kadang-kadang penyekatan ilmu di Indonesia ini luar biasa, Bang Fuad. Menurut Pipi. Iya, Oh, kalau iya. orang ini bicara ini, maka orang hukum tidak perlu ikut. Oh, kalau ini bicara ini, maka filsafat tidak perlu ikut. Oh, kalau ini bicara ini, orang MIPA tidak perlu ikut. Oh, kalau ini bicara ini tidak perlu ikut. Eh, Bang Fuad tidak harus setuju dengan PP. Teman-teman tidak harus setuju dengan PP. Saking menyekat itulah makanya, menurut PP, basis-basis pengetahuan itu yang very basic ya, dasar-dasar pengetahuan itu, kalau dia tidak gila membaca, tidak punya pasukan 100-200 buku di belakangnya, dia nggak tahu. Karena kita sangat suka Hmm, menyekat itu. Oh, hmm, teologi itu kan hmm, ketuhanan, kita nggak usah, ngapain kita ikutan? No, kamu harus itu fungsinya akal. Akli itu sampai ke hmm, sana dia. Jadi dan yang kita yakini adalah bahwa ilmu harus membuat menjadi baik, itu semuanya harus dipertanyakan. Tapi ya memang orang tidak akan mampu bertanya kalau dia tidak mau membaca. hmm, Ya, tidak akan hmm. punya itu. Sama seperti misalnya tidak mau tahu bahwa hmm, dulu kan tidak ada kok ya. Oke, terlepas dari urbanisasi dan pertambahan penduduk yang luar biasa, kita misalnya oke ya, terlepas daripada itu. Tapi level pengetahuan bahwa komoditi berkesesuaian, misalnya sebagai salah satu upaya mitigasi konflik manusia dan gajah, jadi jangan tanam yang dia suka saja, itu kita lupa di sini. Kalau di masa kesultanan itu yang ditanam itu hanya sesimpel lada dan pala. Kita kirim itu keluar. Aceh ini kalau Hmm, Bang Fuad baca sejarah kan ini sentra perdagangan rempah. ya, Ratu hmm, Elizabeth terlibat begitu ya di masa ininya ya. Jadi jangan salah memahami sejarah benar makanya baca juga.
nggak cocok juga kalau dibilang Belanda tidak, ya yang tidak ditaklukkan mungkin benar, tapi kita punya Kerkhoff, Belandanya ada di sini. Kita punya Kerkhoff, ya Inggris masuk, Portugis masuk, kependudukan Jepang ada. Tapi hebatnya orang Aceh Aceh. itu, Hmm, sorry saya potong, Aceh itu kan baru dikuasai Belanda 1908, kalau ya, nggak salah saya ya, ya. setelah Dan termasuk kita, salah satu wilayah terakhir. iya, memang salah satu wilayah terakhir. Tapi perangnya dari kapan-kapan ya, kelamaan perang ya, mulai dari Portugis kan, dulu dibantu oleh Hmm, Utsmani dan sebagainya. ya. Kalau baca bukunya Lukman, Dr. Lukman, dia sangat jadi mulai dari 1500-an pada saat dibantu oleh Kekaisaran Utsmani, Turki ya, Semuanya. itu bisa dilihat secara runut ya, siapa-siapa saja sebenarnya yang memasuki. Sampai pada cerita ada gajah di bukunya Lukman itu. Ya, Oh, digunakan oleh sultan sebagai apa, yang dia suka diberi nama gajahnya, ada ada kandang gajah. Itu yang sekarang ada logonya Tugu Pulau Gajah yang kebetulan masuk di daerah areanya Makodam Iskandar Muda. Jadi dulu dari mulai Masjid Raya, kalau pernah ke Banda Aceh, teman-teman sekalian, pernah ke Banda Aceh, itu diperkirakan hmm. berdasarkan literatur itu, dari mulai depan Masjid Raya sampai ke arah Penayung dan kiri dan kanannya itu pasukan gajah itu, tempatnya gajah. Makanya Oh, iya. Tugu Pulau Gajah, tulisan Tugu Pulau Gajah itu sekarang berada di areanya Makodam di belakang yang kebetulan bersisian dengan Krung Aceh. Krung itu sungai. Sekarang Oh, kebetulan tempat itu pernah mau dijadikan sebagai sentra untuk apa namanya itu wisata kuliner ya, jadi disebut Riverside. Nah, jadi di dekat Riverside itu sungai ya, pinggir sungai kan hmm, sebetulnya. hmm, Riverside hmm, kan hmm. pinggir sungai maknanya kan Iya, begitu. Nah, iya. Tugu itu ada di situ. Karena diperkirakan mulai dari depan Masjid Raya, dekat Masjid Raya itu diperkirakan kalau berdasarkan narasinya literasi itu sampai ke situasi Kodam dan Penayong sedikit itu ya, pecinannya Aceh ya, banyak warga atau etnis Tionghoa tinggal di Penayong itu adalah digunakan sebagai kandang gajah di masa lalu. Jadi harusnya coexistence di Aceh itu tidak berat karena dari sejak masa lalu pun eh, manusia sudah saling membantu bersama dengan gajah. Terjadi tsunami, yang ikut bantu angkat kotorannya dari depan Masjid Raya juga pakai gajah. Oh ya. Ya, itu ada Oh. beberapa foto. Nanti kalau Bang Fuad berkesempatan untuk datang dengan keluarga ke Banda Aceh, kalau hanya mau melihat dokumentasi itu, kebetulan alhamdulillah, semoga tidak diganti atau digeser ya, ada di Museum Tsunami. Bagaimana Hmm. gajah ikut membantu membersihkan sampah ya, rubbish pada Hmm. saat setelah tsunami melanda Aceh dan sekitarnya. Pakai gajah. Hmm. Jadi seharusnya tidak asing. Sekarang itu memang semua persoalannya di ekonomi ekologi kita yang sulit untuk berbanding lurus. Kita lebih mengorbankan ekologi kita untuk kepentingan Hmm. ekonomi. Ini bicara ngalor ngidulnya Oke, begitu ya. iya. Ini ada pertanyaan saya yang kembali ke poin yang kita bahas sekitar 10-15 menit yang lalu tentang Iya, ini. oke. Jadi saya itu a firm believer bahwasanya jika rakyat apa namanya rakyat itu bisa memberikan andil positif terhadap konservasi gajah ataupun every kind of apa ya semua semua giat-giat konservasi, giat-giat hal-hal untuk positif lah untuk Ya, masyarakat kita. Masyarakat bisa melakukannya, tapi tetap ya yang mempunyai kunci untuk melakukan perubahan yang nyata itu tetap datang dari pemerintah. I'm a firm believer of that kind of idea. Makanya memang ketergantungan kita sama pemerintah jauh lebih besar. ya, Satu-satunya cara kita bisa mengubah itu adalah dengan demonstrasi. That's the only tool we have kan gitu. Kalau mau merubah apapun dalam skala masif kan gitu. Kita nggak bisa melakukannya. Oke, rakyat saja bekerja untuk itu. Saya rasa itu satu yang sangat futile. Tapi oke, pertanyaan saya, sudah sejauh mana pemerintah Indonesia
termasuk pemerintah Aceh terlibat dan keaktifannya sejauh mana di dalam giat konservasi gajah ini? Oke. Aceh, sebab Helsinki maka Aceh punya UUPA namanya, Undang-Undang Pemerintah Mhm, Aceh. Kita ya, mungkin tidak usah bahas implikasi ya, atau bagaimana yang oke. dirasakan sekarang dari sisi UUPA, karena kalau kita bahas itu orang Aceh tentunya sebagian besar kecewa, karena itu tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Pipit yakin Bang Fuad juga tahu. Tapi seyogianya orang Aceh dengan UUPA-nya meyakini bahwa itu harusnya berjalan dan harusnya Mhm, mereka bisa melihat dengan kacamata 20 tahun kita berdamai, sumber daya alam kamu habis. Apakah kita harus selalu berperang? No, that is the reality. mhm, Kan harus sampai ke sana mhm, logiknya. mhm, Jangan yang mhm, dilihat bahwa hari ini damai. Ya, kita damai. Oke, kalau mhm, dalam konsep damai sederhana ya kita damai, kita tidak berperang. Kita dari luar bisa tinggal di mhm, Aceh, ya damai ya. Sudah tidak ada lagi pemeriksaan KTP dan sebagainya. But then, on the other hand, sumber daya alamnya habis. Kita punya 3,5 juta hektar kawasan hutan. Oke, lupakan dulu status-statusnya ya. Mulai dari kawasan konservasi, HPT, HPHL, dan sebagainya. Pokoknya 3,5 juta hektar begitu bahasa pendataannya. Masa iya kita tidak bisa berdamai dengan gajah? Dengan Sumatera Utara, kawasan hutannya nggak ada apa-apanya. Gitu. Kalau mau dibandingkan ya. Kalau mau ya, dibandingkan. Tapi artinya, karena punya UPA, harusnya benar-benar memiliki martabat untuk bisa menjalankan itu, dan tentunya harus dibawa ke arah yang benar. Benar dalam arti hak hidup manusianya benar, hak hidup makhluk lainnya juga benar. Jadi jangan sampai ada terjadi konflik, sumber daya alam kamu habis hanya dalam kurun waktu 20 tahun. Lalu apakah kita harus perang lagi supaya hutan kita bisa terjaga? Dan tidak cocok lagi. Karena perang hanya akan, perangnya mungkin pura-pura ya, pelurunya benar. Matinya benar. mhm, Begitu ya, mhm, begitu ya, begitu. Dan kalau mau dibecandain ya, kalau mau dibawa lucu-lucu ya. Nah, pemerintah pusat dalam hal ini oke, sekarang sedang gema-gemanya, kebetulan di Aceh pula, di tempat kita pula, ya kebetulan di koridor Gajah di Pesangan, bersama dengan teman-teman WWF, karena statementnya Pak Presiden untuk memberikan 10.000, 20.000, 90.000 terserah. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa dengan hanya mengamankan satu wilayah itu bukan berarti mengamankan seluruh konflik di Aceh. Karena saat ini situasinya tentu sama seperti di daerah lain kita sudah terfragmentasi. Oke, kalau itu hanya di wilayah tengah, karena kebetulan itu di Central Part ya, di Aceh, di bagian Aceh wilayah tengah, koridor Pesangan itu, ya mungkin di situ. Tapi kita masih punya konflik di timur, kita masih punya konflik di barat selatan. Jadi bukan berarti dengan kawasan itu sebenarnya lalu mengamankan situasi konflik manusia gajah di Aceh. Sehingga menghimbau atau apapun namanya kepada stakeholder kita, terutama otoritas, untuk seyogianya dapat benar-benar secara serius. FKGI melakukan itu. FKGI melakukan itu. Jadi advokasi kita terus kita sampaikan kepada sekarang namanya sudah Kementerian Kehutanan ya. Kalau dulu KLHK kan. Sekarang sudah mhm, bisa LH sendiri dan kehutanan sendiri. Kita tetap memberikan pemahaman bahwa ya itu tidak menyelesaikan konflik secara keseluruhan, itu masih di satu tempat sehingga kalau hanya terkonsentrasi di wilayah itu maka sebenarnya menjadi tidak fair bagi wilayah lainnya. Kan kita biasa ya di Indonesia kan biasa begitu ya, kalau sudah statement presiden itu semua orang larinya ke situ saja. Padahal ada tempat lain yang jauh lebih signifikan daripada itu misalnya. Kan begitu. Sehingga lagi-lagi balik kepada kalau bicara konservasi, bicara lingkungan, etika dan hati itu yang tidak boleh dipinggirkan. Jadi kepada para pihak atau penguasa yang hari ini berkuasa, eh, pendekatan teknisnya harus benar-benar sesuai, gitu ya. Mohon maaf kalau ini sekaligus berpesan. Jadi jangan kalau tidak paham mohon atau kurang paham mohon untuk bisa mendengarkan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan tertentu, begitu ya.
melihat dan berkaca pada situasinya secara benar, secara komprehensif sebelum suatu hal itu dilakukan. Nah, jangan pula nanti tiba-tiba pendekatan masalahnya apa, tapi nanti solusinya hanya satu. Karena tidak ada solusi tunggal dalam penanganan konflik manusia dan satwa. Apakah itu gajah ataupun harimau. Tidak ada solusi tunggal, Bang Fuad ya. Jadi tidak satu vitamin misalnya, dia sudah satu suplemen misalnya, dia sudah mencakup A, B, C, B12, D dan sebagainya. Tidak. Kenapa? Karena hari ini situasinya dia berdampingan dengan kondisi yang lain. Oke, penggiringan pakai mercon. Ada yang protes. Kasihan gajah mercon ini itu. Pakai mercon juga punya SOP. Bukan merconnya yang disodorkan ke gajah atau dilemparkan ke gajah. Tidak. Itu hanya menandakan ada suara karena gajah tidak suka ribut-ribut. Jadi supaya dia bisa mengarah masuk ke dalam hutan. Tidak berniat untuk menyakitinya. Ini untuk bagi teman-teman yang mungkin tidak setuju. Boleh tidak setuju. Kita tentunya harus setuju dan tidak setuju supaya ada pembelajaran di sana, ya. Kemudian, ada komoditi berkesesuaian. Ada jenis yang tidak disukai gajah. Jadi mungkin bisa diganti. Tapi kita harus juga paham di tempat yang memang sudah dari zaman dahulunya dia nenek moyangnya tanam padi, itu tidak serta-merta kita bisa mengganti komoditi itu dengan yang lain. Antropologi, etnobotani, itu orang harus terlibat. Ini maksud Pipit tadi, kenapa ilmu itu pendekatannya harus multidisiplin. Jangan terlalu suka menyekat-nyekat ya satu dengan yang lain, sehingga akhirnya kita porosnya selalu begitu. Itu kan urusan dia, itu harusnya dia, begitu ya. Kemudian karena peran dan fungsi pemerintah itu harusnya memang benar-benar kuat, jadi cobalah untuk selalu juga melihat sebesar apa dampak kalau dia melakukan sesuatu. Sehingga jangan dikorbankan. Ini yang berkorban bukan hanya satwa, manusia juga sudah banyak sekali berkorban. Jangan salah, ya kita tidak hanya bicara satwa. Tapi kalau kita lihat hari ini, kacamata hari ini, yang korban juga manusia tidak terhitung lagi. Demonstrasi tadi sebagai salah satu cara karena kita menganut prinsip demokrasi misalnya ya, demonstrasi kita juga sudah banyak mengambil korban dengan hasil yang lagi-lagi dan hanya sekedar sederetan janji. Ini kan negeri 1000 janji ya. Ini negeri 1000 janji ya, bukan negeri 1000 pulau lagi. Ini sudah negeri 1000 janji, ya. Mohon maaf sekali kalau statement itu sedikit agak tidak mengenakan, tapi seperti di sektor pendidikan, ada banyak urusan dan masalah di sektor pendidikan. Lalu kita datang hanya dengan satu solusi. It doesn't make sense at all. Saya pikir Bang Fuad tahu apa yang saya maksud. Ya, ada banyak urusan di sektor pendidikan itu, ada banyak mulai dari gaji guru, buku yang mahal, sekolah yang tidak memadai. Jangan dipikir hari ini situasi sekolah itu sudah aman. No, itu kan kita yang tinggal di kota. Anak-anak kita yang masih harus melewati buaya, ular, pakai perahu, jinjing tas, buka sepatu, baru bisa sampai sekolah. Itu masih ada di Indonesia ini, jangan lupa. Dan apakah itu solusinya hanya satu? Kan tidak. Ya, sama juga dengan konflik satwa. Jadi tolonglah hati dan kepalanya benar-benar digunakan untuk bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga pendekatannya juga melingkupi sudut pandang secara komprehensif, menjadi ahli yang benar. Jadi juga akademisi juga jangan aneh-aneh begitu ya. Sekarang tidak sedikit kan akademisi, mungkin termasuk saya, dinilai orang, ini kenapa pendekatannya demikian ya, ini kurang sesuai begitu ya. Kita perlu melihat fakta di lapangan, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya perlu harus dilakukan. Dan jangan ngotot kalau rakyat sudah bilang bahwa ini merugikan kami, ya itu berarti merugikan dia gitu. Jangan pakai tedeng aling apa-apa lagi bahwa ini
kita harus seperti ini, kita harus seperti ini, hanya mengatasnamakan peningkatan ekonomi ya, tapi itu justru dimonopoli oleh pemerintah, bukan dimonopoli oleh rakyat. Lantas di mana benarnya, kan begitu ya. Jadi benar seperti kata Bang Fuad, pemangku kepentingan dan kuasa itu memang harus benar-benar smart, harus benar-benar menggunakan hati, perasaan, dan akal pikirannya secara baik tanpa tameng ekonomi yang harus selalu berada di depan. Itu, Bang. Ya. Oke, itu a very very insightful Mudah-mudahan kalimat ya, terakhir. mudah-mudahan. Mhm, Ya. mhm. Oke, Karena kita tidak pertanyaan mungkin terakhir. bicara teknis tentang gajah ya, bagaimana beda apa. Saya Pipit pikir kalau apa yang menyebabkan hari ini berkonflik, Pipit pikir awam dan sebagian besar kita tentunya sudah mengetahui kenapa hal tersebut terjadi begitu ya. Jadi kita lebih kepada obrol ngalor ngidul tentang sikap, empati, literasi. Itu yang sebenarnya Pipit mau sampaikan bersama dengan Bang Fuad ya. Jadi adik-adik kita generasi hari ini, ketahuilah bahwa semua kita makhluk yang diciptakan ini punya fungsi di alam. Jadi tidak boleh menafikan, tidak boleh egois bahwa hanya kita yang perlu begitu ya. Sedangkan nasi yang kita makan saja hukumnya kalau mau dibahas kita harus ingat bahwa ada jatah orang lain di situ. Di rezeki kita ada jatah orang lain. Jadi apalagi makhluk yang sama-sama punya hak atas hidup. Kalau teman-teman konservasi ditanya, nih mungkin Bang Fuad masih kepingin tahu kenapa harus konservasi satwa. Kalau hak asasi manusia sudah ada yang menyampaikan, Bang Fuad. Tapi hak asasi satwa orangnya sedikit. Ya, lebih kurang seperti itu. Ya. Ya, satwa they can speak on their behalf kan gitu, harus kita kan gitu. Ya, karena manusia bisa bicara. Kalau mereka tidak bisa menyatakan bahwa tempat saya ini sudah tidak nyaman, saya tidak punya lagi pakan di sini sehingga saya harus bergeser dan oleh sebab saya bergeser ada yang terganggu di sana. Kan seperti itu. Ya. Tadi pertanyaan terakhir saya itu sebenarnya berkaitan sama itu, berarti sudah dijawab. Ya, saya pikir itu semua. Saya juga tertarik dengan diskusi soal gajah ini. Ini last words dari saya ya. Bahwasannya memang saya karena memang berangkat dari filsafat ya. Filsafat itu hampir tidak pernah, terutama dari Barat ya, filsafat Barat itu hampir tidak pernah membahas tentang hubungan manusia dengan satwa specifically gitu. Mungkin banyak berbicara dengan alam tapi tidak pernah dengan satwa gitu. Menurut saya itu lebih banyak di cover oleh dua. Yang pertama itu filsafat timur dan yang kedua itu agama-agama timur. Makanya harmonisnya agama timur menurut saya salah satunya itu di situ. Ini menjadi tantangan baru juga. Menjadi tantangan baru juga bagi saya sebagai yang pada dasarnya memang saya melihat identitas saya itu sangat kuat dengan hubungannya sama satwa-satwa yang hidup di pulau yang saya berasal, yaitu Sumatera juga gitu kan. Jadi tentang konservasi makhluk hidup, bukan makhluk hidup aja ya, spesifiknya marga satwa itu bukan hanya tentang kesadaran kita pada lingkungan, tetapi kesadaran kita pada identitas kita juga. What does it mean to be a Mandailing gitu loh? Satu with dia kan bukan dibentuk hanya dengan society-nya saja, tapi juga dibentuk dengan bagaimana dia berinteraksi dengan alam sekitarnya kan gitu loh. Benar. Setuju. Nah, jadi ya saya pikir ini akan menjadi fokus saya di beberapa konten ke depan lagi, terutama yang membahas filsafat. Ya, benar itu maksudnya. Karena kita mungkin perlu sedikit melihat latar belakang kita bertemu di komunitas Odyssey. Pipit kebetulan memang menyenangi bacaan filsafat dari dulu. Pipit suka, meskipun tidak terjun ke filsafat, tapi Pipit suka. Filsafat, biografi, kemudian novel oleh beberapa, kemudian bacaan umum populer, ya itu ya Pipit suka ya, menyukai, dan sejarah itu sudah pasti. Historis itu suka sekali, tapi kalau kita jujur
memang sebenarnya dunia filsafat barat yang sedikit sekali minim mereka tidak membahas itu. Yang hebat-hebat pun tidak membahas itu. You name it, Descartes. Aristotle. No, you name it. You name it. Itu hanya filsafat timur kalau Pipit boleh pandang agak sentrisme seperti itu ya. Dan keyakinan-keyakinan di timur termasuk kearifan lokal yang justru membahas itu. Jadi kalau orang kan selalu cenderung harus lihat, boleh ambil saja seperti kata Tan Malaka lah. Ya, boleh belajar di barat tapi tingkah tetap timur. Atau tetap berlaku timur, kan begitu ya. Karena sebenarnya pengetahuan timur memang tidak kurang. Kalau kita bicara India sebagai kebudayaan, itu kebudayaan tua, India Chinese. Mereka tidak berada di barat. Mesopotamia, Indus Mesopotamia itu ada di mereka ya, kan ya, termasuk Iran dan sebagainya. Itu kebudayaan tua. Mereka sudah dengan segala pengetahuan dari sejak ribuan tahun lamanya. Ya, terlepas dari apapun keyakinan ya. Kita tidak membahas keyakinan secara spesifik, tapi pengetahuan yang kemudian membentuk masyarakat lalu disebut budaya, kan lebih kurang begitu ya pendekatan sosialnya ya. Mereka sudah lebih dahulu berdampingan dengan alam secara bijak. Kan kita bisa lihat Hindu dan ini sedikit. Hindu dan Buddha kental sekali dengan itu. Kalau kita bicara Islam, oke, kita basisnya di sini. Islamnya lupa kalau di Islam ada al-fil. Gajah. Itu gajah, itu surat gajah. Jadi itu mereka lupa. Makanya tadi Pipit sampaikan, melihat kafilahnya sebagai penguasa, bukan sebagai pemelihara. Coba baca bukunya Kang A.S. Roshid. A.S. Roshid ya. Teman saya orang Lombok. Temannya Bang Fuad kan? Ya. Menahan nafsu merusak bumi. Memaknai kafilah atau khalifah itu bukan sebagai manusia yang dilayani, no. Kita itu pemelihara, harusnya nurture. Alam, kata dalam Al-Qur'annya disebutkan bahwa alam diberikan untuk kebutuhan semua manusia, kan begitu. Nah, manusianya berpikir dia penguasa, menguasai segala alam. No. Kan dia makanya runut lagi, ada hadisnya, ada kita harus baca ini, itu, dan sebagainya. Lalu kita lupa, karena kita sibuk dengan label-label keyakinan kita, peci, jilbab, baju panjang, jenggot, dan sebagainya. Lalu lupa memaknai perilaku kita terhadap makhluk lain. Sorry, yang itu tidak salah. Tapi yang perilaku ini juga penting untuk disampaikan. Ya kan? Ceramah keagamaan kita hari ini jangan melupakan bahwa merusak alam, membuat makhluk lain tidak bisa hidup, sama haramnya dengan ketentuan haram yang lain. Ini perlu diketahui, gitu ya. Jadi miris memang kita dengan keyakinan yang sebegitu kompleks, tapi kita hanya berpikir pada satu hal. Sedikit lagi mungkin untuk pesan konservasi muda kepada tidak kepada Bang Fuad ya, Bang Fuad sudah sering juga pastinya berdiskusi dengan teman-teman yang lain, dan Pipit tentunya hanya sekedar ngobrol ngalor ngidul siang ke sore ini ya, tidak bermaksud mengajari atau tidak bermaksud memerintah. Mohon maaf apabila ada pernyataan yang kurang sesuai, tapi sedikit saja bahwa alam itu bukan warisan leluhur ya, itu hanya titipan generasi. Jadi harus, apalagi bagi orang yang punya keturunan ini, masa iya bapaknya masih lihat gajah, besok hanya lihat gajah di buku ensiklopedi. Kalau iya masih ada di kebun binatang. Kalau yang di kebun binatang juga sudah tua bagaimana? Masa lihatnya hanya di buku ensiklopedi. Jadi Bang Fuad tuh memberi ajar kepada anak, begitu ya. Ini ya nak, namanya gajah. So that is only in encyclopedia. Can you imagine? Ya. Kemudian kalau hutan hilang, maka satwa hilang, maka yang rugi itu manusia, bukan yang lain. Itu jangan lupa. Ya, karena hutan menyediakan air, udara bersih, iklim stabil, penopang kehidupan manusia, dan sebagainya seperti yang tadi sudah sekilas Pipit jabarkan. Yang ketiga, setiap makhluk hidup punya peran. Jadi saat kehilangan satu spesies dapat mengganggu keseimbangan seluruh ekosistem, Bang Fuad.
Tadi Oke. pertanyaannya keren. Itu boleh ditanya. Hmm. Kenapa sih kalau gajah hilang ribet sekali kamu? Ya kan? Kan itu dia. Hmm. Itu pertanyaan jitu memang harus ditanyakan supaya Pipit bisa ngomel sedikit kayak begini. Gajah menyebarkan biji, harimau mengontrol populasi mangsa, lebah membantu penyerbukan. Ini kan basis-basis ilmu yang tadi Pipit maksudkan untuk bisa dicermati, dihayati, dimaknai dalam kehidupan. Oleh siapa saja, ya kan? Kemudian konflik manusia satwa tentunya bukan salah satwa. Mereka itu tidak punya akal yang bisa seperti kita gunakan untuk ikut sekolah, duduk di kelas. Mereka hanya mengikuti insting untuk cari makan dan ruang hidup yang lebih nyaman. Jadi jangan salahkan mereka. Dan kita juga, sebagai conservationist, kita tidak menafikan bahwa manusia juga membutuhkan satu dan lain hal. Sehingga kita perlu melakukan pembangunan, kegiatan perekonomian, dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian menjaga satwa liar berarti menjaga diri kita. Kenapa? Karena ekosistem yang sehat mendukung pangan, air bersih, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Tanpa ekosistem yang sehat itu tidak ada Bang Fuad dan teman-teman sekalian. Kemudian konservasi tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah, masyarakat, sekolah, dunia usaha, seniman, teman-teman literasi, politikus, you name it, profesinya. Itu semua harus terlibat dan harus punya peran. Ya kan? Jadi pesan yang kemudian lebih praktis adalah mulai saja dari hal kecil. Tidak buang sampah sembarangan. Kalau beli permen, makan permen, bungkusnya tidak lihat tong sampah, masukkan dulu ke tas. Jangan dibuang. Langsung, jangan dipikir, ini kan kecil saja. Ini bagi yang punya anak, tolong ya. Kesadaran itu dari rumah. Simpan dalam tas, nak, atau masukkan ke dalam kantong celana. Nanti kalau sudah ketemu dengan tempat sampah, kamu buang di sana. Begitu Bang Fuad, ya kan? Tidak buang sampah sembarangan, tidak beli produk satwa liar. Hati-hati, nanti kamu bisa kena pidana. Ya kan? Oh iya, I see. Ya, itu ada aturan mainnya di negara dan internasional. Gajah juga dilindungi secara internasional. Ya, hemat energi, itu yang bisa kamu lakukan kalau ada pertanyaan itu. Apa bisa andil saya sebagai pelajaran? Nggak usah, kamu nggak usah mesti ikut panas-panas, mantau populasi gajah. Nggak perlu demikian, anak-anak dan adik-adik. Hemat energi itu sudah bagian dari cara kamu melindungi bumi. Ya kan? Ekosistem ya. Dan mendukung produk berkelanjutan misalnya, itu juga bisa. Ya kan? Yang dibuat dari bahan recycle dibeli, tidak membeli bahan yang tidak dibuat dari bahan recycle atau reuse misalnya, itu juga sudah termasuk kegiatan atau tingkah laku, perilaku kita dalam mendukung penyelamatan ekosistem. Kemudian gajah, harimau, satwa liar lainnya itu adalah identitas. Itu identitas bangsa. Jangan salah ya, itu identitas bangsa. Harga diri. Kita ada menyebutnya demikian di forum. Harga diri Sumatera, itu gajah Sumatera. Begitu ya. Jadi kalau mereka punah, selain tadi yang Pipit sudah sebutkan itu Bang Fuad, maka Bang Fuad dari sisi sosial, kita akan kehilangan kekayaan budaya dan alam. Karena dia identitas. Ya kan? Kemudian jangan lupa restorasi lebih sulit daripada menjaga. Jadi preventif lah ya, cegahlah kerusakan daripada nanti mencobanya lalu kemudian memperbaiki. Itu lebih sulit. Dan yang terakhir, konservasi itu investasi masa depan. Kepada semua, kepada Bang Fuad dan semua pendengar, tidak bermaksud mengajari, tapi Pipit ingatkan, konservasi adalah investasi masa depan. Dia bukan beban, tapi jaminan kehidupan bagi generasi berikutnya. Ini adalah legacy yang paling bisa dan paling mudah sebenarnya yang harusnya kita berikan ke generasi penerus. Itu pesan-pesan dari Pipit sebelum mungkin
Kalau mau bicara panjang, kita masih bisa ngobrol panjang, tapi mungkin Bang Fuad sudah dibatasi dengan waktu ya. Ya, Begitu. saya punya policy podcast saya nggak lebih dari 1 jam, 90 menit. Iya, Jadi, dan dan in a sense, semua pesan-pesan yang saya cari di sini udah Kakak sampaikan, jadi saya baik, pikir audiens pun alhamdulillah. juga udah riled up, dah semangat ya dengan Ya, isu-isu tetap ini. semangat. Ya, saya tetap Hmm, semangat. Saya insya Allah saya tidak give up ya. Bang Fuad juga teman-teman filsafat bisa membantu pendekatan itu dari sisi filsafat, Bang Fuad. hmm, ya. Ya, Oke, kalau begitu Kak Pipit, baik, terima kasih. baik. Saya Pipit mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan Hmm. tentunya bagi ucapan ataupun perkataan yang kurang sesuai, Pipit selaku FKGI Korwil Aceh mengucapkan mohon maaf.